Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan Andi, kata Dr. Verkuil, seorang pendeta yang mencintai Indonesia, walaupun dia orang Belanda. Dia mengatakan bahwa Anda dan Andi mau tidak mau harus mengikuti jalannya politik. Walaupun pada kenyataannya politik itu bisa busuk. Di mana berdasarkan apa yang disebut di dalam Yesaya pasal 5 ayat 20-21. Anda dan Andi sebagai warga bangsa yang ada disebut tinggal di satu polis, satu kota. Maka disitulah masalah politik harus Anda ketahui. Dengan dasar Yesaya pasal 5 ayat 20-21. Ada satu peringatan yang jelas sekali, cilaka Anda dan Andi. Baik sebagai pejabat, pemimpin umat, rakyat. Jikalau Anda dan Andi mengatakan yang jahat itu baik, yang baik itu jahat, yang salah itu menjadi benar di mata Anda dan Andi, lalu yang benar itu menjadi salah di dalam kata-kata kita. Pada saat kita ada di dalam nuansa politik, bangsa kita sendiri, kota kita sendiri. Jadi nanti Anda akan melihat bagaimana apa yang disebutkan di dalam Yehezkiel 34 ayat 1-5. Ternyata pemimpin-pemimpin bisa yang menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin umat rakyat sendiri. Itu bisa berbicara tentang cinta bangsa. Cinta rakyat itu sebenarnya adalah serigala yang menjadi pemimpin, yang bukan memikirkan rakyatnya, umatnya, tetapi memikirkan perutnya. Bahkan menghisap susu daripada domba-domba rakyat yang dipimpinnya itu, demi kepentingan ego dirinya. Kan itu namanya keparat. Anda nanti perhatikan apa yang terungkap di dalam hot room, di mana saya puji saat ini. Hutapea itu, Paris, yang memang saat ini benar-benar saya juga boleh mengacungkan jempol dua. Hei Lai, terima kasih. Karena Anda memang bisa paling berani untuk mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Walaupun aku tidak berbicara tentang bagaimana kau itu menjadi yang namanya pengacara. Balik lagi di sini saudaraku, apa yang diungkapkan kemudian di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah di sini menjadi barometer Anda yang orang yang disebut terhormat, wakil rakyat, pejabat, pemimpin umat. Jangan pernah kita berdolak dari kata. Janji adalah janji. Kejujuran adalah kejujuran. Jangan ternyata apa yang diungkapkan Yeremia pasal 6 ayat 13 menjadi kenyataan. Dari yang kecil sampai tua bangka mencari untung. Bahkan bukankah saat ini terkuak? Pada saat pandemi saat seperti ini, justru nyari untung. Maka saya berteriak kan, bukan? Aku ini pendeta, pemimpin umat dari Kristen. Meminta kepada Bapak Luhut, tetap saya ingin menjalani apa yang disebut karantina. Tetapi kalau yang berbayar, wah cilaka dah bang. Dan memang ada pendeta di Kebayoran yang tahu jemaat yang saya pimpin sedikit,
Lalu juga apa yang disebut persembahan setiap minggunya juga cekak. Tetapi tidak saya mempermalukan jemaat saya. Bangga malah. Karena kami sudah bersama-sama 20 tahun lamanya, lebih. Saya tidak pernah mengemis. Jemaat selalu saya tegur kalau berbicara tentang uang cekak-cekak. Karena saya percaya bahwa Tuhan pemberkat itu tidak akan meninggalkan persekutuannya, gerejanya. Sehingga tidak perlu yang namanya pendeta itu melacurkan diri hanya untuk perutnya, Lamborghini-nya. Bahkan kemudian lebih gila lagi, membangun yang namanya gereja bubble, rumah ibadah yang bubble. Hedonistik, materialistik. Bukankah itu terasa sekali di antara kita? Wahai orang-orang terhormat. Di mana kemudian di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-14-15. Yang terhormat itu, yang menjadi pemimpin umat wakil rakyat itu kepala ular beludak. Lalu ekornya adalah nabi-nabi yang mengajarkan dusta-dusta sehingga rakyatnya jadi kacau balau. Ikut-ikutan jadi perampok juga. Lah kepalanya kata saya tapi itu busuk. Ekornya pasti menjadi busuk juga. Hayati apa yang nanti diungkapkan di dalam hot roomnya Paris Hutapea. Dan disitulah kemudian Anda simpulkan sendiri. Lalu bagaimana sikap Anda? Apakah Anda diam sebagai banci? Atau Anda berbicara di dalam demokrasi yang sering kali kemudian dikecam oleh Rocky Gerung dengan teman-temannya Heru Subeno, Karni Elias dengan begitu pintar mengular. Terbuka. Kalau saya disebut menjelek-jelekan mereka, tidak. Tetapi kesan saya begitu. Bahwa seperti Rocky Gerung lebih itu bukan memakai otaknya saja, tetapi mengkotak-kotakannya. Kapan Rocky Gerung mengecam kelompok yang saat ini memuja-muja dia? Sementara di dalam dirinya sendiri lebih nampak bahwa dia itu adalah orang yang tidak menghargai agama. Maka berbicara tentang adanya PBB yang akan melenyapkan keagamaan. Itu katanya. Bagaimana yang disebut orang beragama Kristen, lalu orang yang beragama Islam itu hanya menjadi bisa disebut sampah-sampah. Yang sebenarnya hanya menunjukkan maksiat-maksiat. Itu baik buat habaib, ustadz, kiai, baik juga buat pendeta, pandito, wesyo, pester-pester yang sekarang juga tambah banyak seperti penyakit yang disebut virus corona. Anda dan Andi tidak merasa bahwa kitalah pembawa maut itu. Merasa benar sendiri. Di setiap tayangan hanya bercerita tentang akulah punya keyakinan yang paling benar. Dan dari situlah Mao Zedong mengatakan agama itu hanya racun yang meracuni moral rakyat. Jangan marah. Koreksi diri kita. Adakah kita pengkhianat bangsa? Sebagai yang namanya pemimpin umat, wakil rakyat, konglomerat yang saat ini sedang merampok habis-habisan juga Sungai Cisadane dengan bantarannya. Mumpung saat ini juga saya memang akan kembali ke Jakarta. Tempat di mana BPS, Badan Pengamat Sosial mungkin, bahwa yang disebut justru ya tempat yang tidak ada bahagianya adalah pertama-tama Banten, di mana saya akan pergi berbagi cinta kepada warganya yang tidak berbahagia.
Tetapi saya juga masih warga Jakarta. Sama dengan Jawa Barat, di mana saya orang Sunda kelahiran Cimahi, tetapi berdarah Tiongkok. Seperti si Jinbun yang bernama Raden Patah yang menjadi raja di Demak, yang sanggup menurut sejarah para raton mengkhianati bapaknya yang mempercayai dia. Radikalisme dari Raden Patah Jinbun itu kelihatannya diikuti oleh yang namanya Felix Xiao. Orang yang baru menjadi orang yang berpindah keyakinan itu menjadi begitu buas. Sama dengan orang yang pandai melucu di dalam tausiahnya, menjadi BUAS. Yang pada waktu dia mulai serius, bukan berlucu-lucu, nampak wajahnya yang memang saya harus katakan tidak cakap, tetapi ya memang tidak keterlaluan seperti si Egy yang dipuja-puja oleh Rocky Gerung. Pada waktu Egy itu menghina, mana ada yang disebut Jokowi itu orang cakep. Ya jelas Egy tidak melihat apakah Egy itu orang dari Cianjuran begitu tuh cakep. Maaf, jadi saya harus jadi terbuka juga, Gi. Yang jidatnya hitam-hitam itu. Apakah kemudian disebut oleh Rocky itu yang lembut hatinya? Karena Rocky ternyata mengkotak-kotakan otaknya. Sehingga hanya berlaga bahwa dia itu adalah pemikir yang jujur terbuka. Padahal dia sendiri tidak berani mengatakan keyakinan agamanya itu kayak apa. Pinternya Rocky si filsafat tukang nguler itu. Saya memang akan mencari dia untuk menjadi sahabatnya. Dengar apa yang diungkapkan, di mana saya tidak mau ikut campur. Anda sendiri yang menghakimi dan menilainya. Itu naiknya hanya 10 juta per bulan. Kami anggota DPRD DKI Jakarta merasa bahwa tidak jelas yang diungkapkan oleh mantan yang adiknya dijebloskan ke penjara karena kejujurannya palsu. Ada rumah aspirasi, ada kompleks DPR. Kita nggak punya itu. Sehingga inilah di dalam rumah inilah ditampung seluruh persoalan-persoalan. You booked a sunny Verbo ski chalet with endless views of snow-covered peaks. But the thing that yang muncul masyarakat yang menyampaikan pada kami. Oke, sambil menunggu diperbaiki dulu soundnya tadi agak kurang jelas kepada Pak Lusius Karus. Bagaimana tanggapan Anda atas komentar dari Pak Taufik tadi dan juga atas komentar saya yang kenapa untuk perumahan aja 25 miliar lebih kenaikannya? Apakah Anda setuju atau memang itu buatan atau bagaimana? Sebenarnya pengen banget tanggapi Mas Taufik ya, tapi suaranya tadi kurang jelas. Jangan sengaja supaya jangan ditanggapi. Saya kira sih apapun alasannya ya, karena tadi tidak terlalu kedengaran jelas, angka 25M itu bukan angka yang bagus untuk diterima gitu ya di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Ada banyak orang yang bercerita tentang kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Yang Anda tahu itu dikasih langsung cash ke pribadi masing-masing atau bagaimana? Ya, itu dikasih tiap bulan kan, karena itu untuk tunjangan perumahan pengganti rumah dinas untuk anggota DPRD gitu ya, karena uang kontrak lah atau uang sewa rumah gitu ya. Karena kalau DPR RI kan ada rumah dinasnya di Kalibata. Okay. Kalau DPRD DKI nggak punya rumah dinas sehingga mereka kemudian mendapatkan tunjangan. Saya melihat aturan gitu ya di PP 18 2017 gitu ya. Misalnya mungkin di situ peluang yang kemudian membuat DPRD DKI bisa kemudian memanfaatkan tunjangan perumahan ini sebagai pintu masuk apa yang selalu saya sebutkan selama ini untuk menambah pundi-pundi gitu ya. Karena di sana kalau banyak tunjangan lain yang diterima oleh DPRD itu sudah diatur. Misalnya tunjangan komunikasi atau tunjangan untuk jabatan pimpinan atau anggota DPRD itu sudah dalam ketentuan itu sudah diatur memang angkanya berapa persen dari Pertanyaannya, apa. Anda setuju nggak dengan saya bahwa
waktu mencalonkan diri para DPRD itu adalah orang-orang berduit. Oh, saya sangat Apakah setuju. ada yang mungkin hampir tidak ada mereka yang ngontrak rumah. Karena kalau dia cuma ngontrak rumah nggak mungkin lolos DPRD. Gimana Pak? Saya sangat setuju dan saya kira itu satu alasan kenapa kemudian tunjangan perumahan ini rasanya jadi aneh gitu ya ketika kemudian angkanya sangat besar. Karena kita tahu betul anggota DPRD ini umumnya berasal dari daerah DKI, gitu ya. Tidak kemana-mana dan tidak dari Dan mana-mana. pasti adalah orang menengah ke atas dari Betul, segi ekonomi. betul. Jadi hampir pasti sudah punya rumah gitu ya Benar. sebelum menjadi anggota DPRD. Ya. Sehingga kalaupun kemudian negara atau daerah memberikan tunjangan perumahan pengganti rumah dinas, itu tidak boleh kemudian jadi sarana untuk kemudian mendapatkan tambahan untuk pundi-pundi karena kesannya tambahan begitu besar di perumahan Jadi ini. Anda mengatakan ini adalah salah satu teknik aja Lai Hotman, terima kasih untuk penelanjangan yang kemudian saya tidak mau masuk ke situ. Namun kembali di 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Doakanlah para pembesar negeri. Tentunya di situ ada pengertian yang lain. Supaya pembesar negeri itu bukan menjadi pengkhianat rakyat, penipu rakyat, penghisap darah rakyat, tetapi menjadi orang-orang terhormat yang senang beribadat, tetapi kata dengan perbuatannya itu tepat, bermartabat, bukannya rendah, bagaikan mantan-mantan penjahat yang herannya masih dipercaya oleh rakyat-rakyat yang katanya sekarat tidak merasakan kebahagiaan. Aneh bukan? Benar jugakah itu? Di mana Yesaya pasal 9 ayat 14-15 mengatakan, karena orang terhormatnya ular beludak dan ekornya itu adalah pemimpin umat yang mengajarkan dusta-dusta, maka rakyat yang memang disebut oleh si Rocky Gerung itu bisa juga dungu-dungu alias stupid. Maka rakyat itu sendiri menjadi kacau balau. Salah memilih pejabat yang tidak punya martabat, yang gak benur, menyakitkan, memalukan, bahkan memuakkan. Saya tidak akan menyinggung apa yang Anda dengar, karena Anda saya yakini waras, bukan BUAS yang pandai bermain kata, tetapi tidak mempunyai hati nurani yang mulia. Pikirkan, lalu janganlah menjadi pembisu-pembisu yang ragu-ragu, tetapi jadilah rakyat Nusantara yang berani berkata yang salah itu salah, yang benar itu benar. Sementara saya juga berdoa agar Bang Luhut itu akan memberikan satu pengecualian kembali. Bukan TKI, bukan TKW saja yang diberikan kesempatan dikarantina tidak berbayar. Saya akan pulang, Bang Luhut. Saya akan mendirikan kembali, selamatkan Kali Cisadane, Kali Citarum, Mahakam, Barito, Mantaran Kali Berantas juga. Tetapi saya juga ingin berbagi cinta ke daerah yang disebut tidak ada kebahagiaan. Sementara keagamaannya itu begitu luar biasa. Itulah yang namanya Banten, kata BPS. Kedua dan ketiga, saya memang akan kembali ke Cimahi, tempat kelahiranku, di mana Kali Cimakinya diperkosa habis dalam 3 periode oleh orang terhormat yang senang beraksesori agamis. Cimahi
di mana ada korsa tentara seperti Dudung yang saya begitu banggakan. Padahal Bang Luhut juga SMA-nya katanya dari Bandung, bukan? Untung ada Jenderal Dudung yang berkata bahwa negara kita adalah negara Pancasila. Jangan kalian ganggu kesatuan bangsa, akan ku hancurkan, ku lumat kalian. Tidak ada Jenderal Dudung, mungkin Nusa Antara sudah belarakan, bukan? Maka inilah doaku. Doakan agar kembali aku ke Jakarta untuk berbagi cinta dari sorga, dan dari Jakarta ke Tangerang melihat bagaimana aku menjeritkan juga penyelamatan Kali Cisadane dengan Tanjung Burung yang namanya mangrove-nya diludaskan. Lalu ke Banten, ke Desa Cimaung, berbagi cinta yang merindukan datangnya si Andi untuk hanya memberikan ikan asin dan beras. Karena aku bukan konglomerat, aku hanya bisa mendapatkan uang yang tidak banyak. Tetapi pada waktu itu, mereka yang di Banten, Desa Cimaung itu berbahagia. Nampak pada waktu mereka berbuka puasa, untuk kemudian tentunya mengolah ikan asin dan menanak nasi yang dibagi-bagikan hanya beberapa liter saja bagi sesamaku yang tiada punya yang namanya bahagia menjelang Lebaran. Padahal aku memang sudah Natalan. Kiranya apa yang kubagikan membuat Anda sadar dan Anda akan tegak berdiri untuk menyatakan yang salah itu salah, yang benar adalah benar. Wahai orang-orang terhormat yang saat ini dipertanyakan martabat Anda dan martabat Andi, kiranya Tuhan mengampuni kita, Anda dan Andi yang disebut pemimpin umat, orang terhormat, tetapi saat ini dipertanyakan, adakah Anda dan Andi itu orang terhormat yang punya martabat, yang tidak mengkhianati rakyat dan umat, dan memuliakan Allah Maha Cinta yang sangat penuh rahmat.